Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Sekar Langit dengan NIM 12120804042. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai pengaruh media mobile learning dan kemampuan metakognitif terhadap proses sains siswa. Agenda atau pembahasan pada materi kali ini yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian, dan yang terakhir tabel penelitian. Yang pertama ada pendahuluan, yang dimana pembelajaran kimia tidak hanya sekedar pengetahuan yang bersifat ilmiah saja, melainkan terdapat dimensi-dimensi ilmiah penting yang menjadi bagian di dalamnya. Dimensi-dimensi tersebut diantaranya muatan sains dan proses dalam aktivitas ilmiah, dan sikap ilmiah dari aktivitas sains. Smartphone juga dapat digunakan dalam konten pembelajaran yang dikemas dengan bentuk yang lebih menyenangkan, sehingga dapat memotivasi dan hasil belajar siswanya juga lebih baik. Lalu yang kedua ada tujuan. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh media mobile learning dan kemampuan metakognitif terhadap keterampilan proses sains siswa pada materi asam basa. Yang ketiga ada metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuasi eksperimen dengan desain treatment B level 2x2 dan data yang diperoleh dianalisis dengan ANOVA 2 jalur. Lalu yang keempat ada hasil, yang dimana hasil pengujian yang diperoleh itu 58,93 lebih dari 4,10 menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara penggunaan media mobile learning dan kemampuan metakognitif. Lalu ada 10,94 lebih dari 4,10 menunjukkan terdapat perbedaan keterampilan proses sains siswa pada kelompok siswa yang menggunakan mobile learning dan pembelajaran tradisional. Lalu ada 10,98 lebih dari 4,33 menunjukkan terdapat perbedaan keterampilan proses sains siswa yang menggunakan media mobile learning dengan siswa yang menggunakan pembelajaran tradisional pada kelompok siswa yang memiliki kemampuan metakognitif tinggi. Lalu yang terakhir ada 4,37 lebih dari 4,33 menunjukkan siswa yang menggunakan media mobile learning dan siswa yang menggunakan pembelajaran tradisional pada kelompok siswa yang memiliki kemampuan metakognitifnya rendah. Lalu yang terakhir ada tabel. Di sini ada tabel hasil perhitungan ANOVA 2 jalur, yang dimana antar kolomnya jikanya 31,31 3,6, RJK-nya juga sama, lalu FH-nya 10,94 dan FT-nya 4,1 yang kesimpulannya HO-nya ditolak. Lalu antar baris jikanya itu 4,4, RJK-nya sama, FH-nya 5,4, T-nya pun 4,1 dan HO-nya ditolak. Interaksinya JK-nya 1690, RJK-nya pun sama, FH-nya 58,93, FT-nya 4,1 yang mendapat kesimpulan HO-nya juga ditolak. Antar kelompoknya DB-nya 3, JK-nya 2148, RJK-nya 716. Lalu ada dalam kelompok DB-nya 36, JK-nya 10, 1032,4, dan RJK-nya 28,68. Lalu ada total direduksi yang DB-nya 39, JK-nya 3180,4. Lalu ada koreksinya DB-nya 1, JK-nya 24113,6. Lalu yang terakhir ada totalnya itu 40 dengan JK-nya 245294. Lalu yang terakhir ada tabel hasil pengujian Tukey yang dimana kelompok A1B1 dan A2B2 N atau jumlahnya 10 dihitung dari 10,98 dan tabelnya 4,33 yang dimana mendapat kesimpulan HO-nya ditolak. Lalu ada kelompok A1B2 dan A2B2 yang dihitungnya 4,37 dan tabelnya 4,33 yang mendapat kesimpulan HO ditolak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.